Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab di channel Keluarga Katolik Romo Bobby MSF ini. Hari ini kita tiba pada Injil Yohanes bab 19. Saya akan membahas satu perikop yang menarik bagi kita, yaitu perikop dari ayat 31 sampai ke ayat 37 yang mengisahkan lambung Yesus yang ditikam. Dikatakan seperti ini: lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan mereka melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah tentang penikaman lambung Yesus ini adalah kisah yang hanya ada dalam Injil Yohanes. Dalam tradisi Katolik, dalam tradisi gereja, pada akhirnya seorang prajurit yang menombak lambung Yesus itu dikenal sebagai Santo Longinus, dan kemudian dia bertobat menjadi pengikut Kristus setelah dia terlibat dalam penyaliban dan dalam penikaman lambung Yesus itu. Jadi sengsara Yesus mendatangkan dampak segera bagi mereka yang terlibat dan bertobat setelah melihat kasih Tuhan yang mengalir di atas kayu salib itu. Kemudian juga nanti kita tahu bahwa Santa Faustina Kowalska, yaitu Rasul Kerahiman Ilahi, seorang suster yang bersahaja dari Polandia, akan menerima penampakan Tuhan Yesus yang memancarkan dua cahaya, cahaya putih dan cahaya merah, sebagai simbol dari lambung Yesus yang ditikam itu. Jadi, devosi kerahiman ilahi pada akhirnya juga bersumber dari kitab suci, dari peristiwa penikaman lambung Yesus yang mengeluarkan air dan darah, atau darah dan air itu. Maka dalam devosi kerahiman ilahi, tentang darah dan air yang memancar dari hati Yesus itu menjadi salah satu fokusnya. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Darah dan air itulah yang membasuh kita dari dosa-dosa kita. Maka kita diajak sungguh untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu dalamnya, begitu dahsyatnya mencintai kita, mencurahkan tubuh dan darahnya mengalir dari lambungnya yang kudus, dari tubuhnya yang kudus untuk keselamatan kita. Mari kita hidup sebagai orang yang tahu bersyukur dengan menjauhi yang jahat dan berusaha untuk menjadi rasul-rasul pengampunan, rasul-rasul tubuh dan darah Kristus, air lambung Kristus, darah dan air yang menawarkan juga pengampunan kepada siapapun di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.